Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin sudah kita membahas tentang apa itu ibadah haji. Nah, sekarang pas momennya kita masih di bulan Dzulqa'dah, akan bulan depan ada yang namanya bulan Dzulhijjah. Nah, salah satu peristiwa yang ada di bulan Dzulhijjah yaitu apa? Puncaknya haji, ada yang namanya penyembelihan hewan kurban atau yang sering kita sebut yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah, sekarang kita pas tanggal 10 boleh, pas tanggal 11 boleh, pas tanggal 12 boleh, pas tanggal 13 boleh. Nah, berarti masih ada 10, 11, 12, 13. Pas tanggal-tanggal itu bisa disebut yang namanya ibadah kurban. Baik, sekarang ibadah kurban itu adalah salah satu perintah Allah yang dulu pada masa Nabi Ibrahim itu disyariatkan untuk menyembelih putranya, yaitu siapa? Nabi Ismail. Nah, melalui mimpi Nabi Ibrahim dikasih tugas atau diberi wahyu untuk menyembelih anaknya. Nah, kemudian pas penyembelihan itu Nabi Ismail diganti oleh Allah yaitu seekor domba, maka diabadikan sampai sekarang yaitu yang namanya ibadah kurban dan dipaskan Hari Raya Idul Adha. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah wujud kita taat kepada Allah. Nah, ada lagi rasa syukur, kita sudah diberi rezeki, kita mampu, kita melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Terus selain itu apa? Kita salah satunya yaitu bentuk kepedulian sosial. Nah, kalau kita punya sesuatu, kita memberikan kepada yang tidak mampu. Nah, tetangga-tetangga yang kadang belum tentu seminggu sekali makan daging atau mungkin sebulan sekali, itu belum tentu, maka kita setidaknya setahun sekali mengeluarkan yang namanya ibadah kurban, seekor kambing untuk 1 orang atau seekor sapi untuk 7 orang. Terus kan pengertian dari kurban. Kurban itu apa? Kurban yaitu artinya takarub, mendekatkan. Nah, istilah kurban di sini yaitu mendekatkan. Tapi dalam istilah pengertian istilahnya yaitu menyembelih hewan kurban atau hewan-hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada yang hafal surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputusnya. Salah satu syariat kurban yaitu di surat itu, yaitu surat Al-Kautsar ayat kedua. Di situ adalah salah satu perintah untuk berkurban. Kemudian waktunya. Nah, kurban sekarang waktu. Apa
waktu, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah, puncak hari raya haji. Dan ini di awalnya, kalau ada yang namanya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, berarti pas hari rayanya itu tanggal 10, tapi masih diberi kelonggaran, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Terus kalau sudah itu syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya satu, hewan sehat. Hewan sehat. Kalau hewannya sakit-sakitan, gudikan, atau kakinya pincang, atau kurus banget, itu jangan, tidak diperbolehkan. Terus kalau umur, umur hewan itu juga menjadi salah satu syarat hewan kurban. Tidak boleh masih kecil dipakai kurban. Misal cempe umur 2 bulan, 3 bulan itu tidak boleh. Kambing harus di atas 1 tahun. Kalau sapi, kerbau itu harus 2 tahun. Kalau unta itu lebih lama lagi, yaitu 5 tahun. Nah, ketentuan lainnya untuk umur. Ketentuan lainnya 1 ekor kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, dan seperti itu. Sapi, unta, kerbau itu sama, yaitu untuk 7 orang. Terus kalau tadi ketentuan, sekarang hewan yang tidak sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Yang pertama apa? Contohnya hewan yang cacat di mata, terus kakinya sakit atau pincang, itu tidak boleh. Terus hewan yang sakit, itu tidak boleh. Nanti ditakutkan kalau itu penyakit menular, bisa menularkan penyakit. Terus yang terakhir yaitu hewannya kurus. Kurus itu juga tidak boleh. Buat apa kita korbankan kalau tidak ada dagingnya? Terus terakhir yaitu pembagian hewan kurban. Hewan kurban itu boleh dikasih atau dibagikan kepada siapapun, tidak memandang itu miskin, kaya, itu sama saja. Beda dengan zakat ya. Kalau hewan kurban itu boleh diberikan kepada siapa saja. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya. Tapi kalau kurban itu tidak ada ketentuannya, boleh dikasihkan siapa saja. Tapi ada ketentuannya, yaitu sepertiga dari hewan kurban itu boleh diminta atau diberikan kepada ahli kurban atau yang mengeluarkan hewan kurban. Demikian tadi sudah ada yang tanyakan. Tadi ada hewan kurban, pengertiannya yaitu mendekatkan, atau istilahnya menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan kepada Allah. Syarat hewan kurbannya harus sehat, gemuk, sudah berumur, tidak cacat. Sudah ya. Siang. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.